Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahyi nasta'in ala umurudina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, pada kali ini kami kelompok 7 akan mewawancarai seorang tokoh agama, yaitu dari Pak Ustadz Sugeng, yang mengenai terkait iman pada Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita mewawancarainya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ardiansyah. Dan saya Siva Kurniawan Ardiansyah. Saya Eka Prasetya Putra. Dan perkenalkan, nama saya Fira Aulia. Nah, kita langsung saja berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adikku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Pertanyaan aja mungkin dari teman-teman yang mau tanya, bagaimana cara menanggapi dengan zaman sekarang untuk meneladani Nabi dan Rasul? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat secara sifat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan di muka bumi ini untuk menyeru kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada yang kebaikan, berusaha berupa sifat. Jadi kita mau di zaman apapun, kapanpun, dimanapun, kalau kita memiliki sifat dan sikap yang baik, kita termasuk orang yang menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga pandai menempatkan sifat dan sikap itu tergantung di mana kita berada. Gitu. Kalau dengan sesama teman, ya sikap kita berbeda dengan orang tua, berbeda dengan guru. Tidak cukup jawabannya? Ada lagi yang mau ditanya? Apa peran Nabi dan Rasul dalam menyampaikan pesan Allah? Peran Nabi dan Rasul adalah dalam menyampaikan dalam menyampaikan Pesan Allah. pesan Allah. Tentunya merujuk kembali kepada tadi ayat yang saya sampaikan di Muqaddimah. Tujuan Nabi adalah syahidah wa mubasyira wa nadhira litu'minu billah, agar manusia beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tu'minu billah, litu'minu billahi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan memuliakan serta mengagungkan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau qul in kuntum tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, tuhibbunallah, ada fattabi'uni, ikutilah. Lah bagaimana Rasulullah bersosial bermasyarakat? Tentunya
Rasulullah adalah manusia yang paling pandai menjaga lisannya. Disebutkan di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Itu maknanya penjabarannya luas, tergantung Mas sendiri yang nanya bagaimana cara menerjemahkannya, bagaimana cara menggalinya. Intinya adalah Rasulullah dalam hablum minan nas, ya tentunya yaitu senantiasa berkata-kata baik. Kalau tidak bisa berkata-kata baik atau lebih baik diam. Kalau sesama teman bagaimana? Tahadu, saling memberikan hadiah, maka akan timbullah kasih sayang, akan timbullah kebaikan-kebaikan, rasa cinta, saling mencintai karena Allah. Itu kalau sesama teman. Tahadu. Ada lagi? Nah, dari tadi kan kita ngomongin iman kepada Nabi dan Rasul. Iya. Nah, seberapa penting sih Pak kita mengimani Nabi dan Rasul ini? Seberapa penting? Ya saking pentingnya, karena itu bagian daripada rukun iman yang tidak bisa terlepas. Andai kata hal itu lepas, maka tidak sempurnalah iman kita. Kalau tidak sempurna iman kita, berarti keimanan kita rusak. Bahkan kita bisa dikatakan bukan orang yang beriman, atau bisa dikatakan orang yang musyrik, gitu. Atau bahkan murtad, gitu. Makanya dalam dua kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana meletakkan utusan Allah yang terbaik? Nah, yang terbaik kita jadikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai prinsip hidup kita. Makanya dalam sebuah perwayangan, ini sedikit biar agak meluas, artinya bahasanya biar komplit. Dalam ilmu wayang, dalang yang bersifat berdakwah melalui wayang selalu menyampaikan pegangilah dua pusaka. Apa itu dua pusaka? Yang pertama, pusaka pertama adalah Jamus Kalimosoto, yaitu pusaka dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah Cemeti Amar Rasuli, yaitu cemeti itu pecut, amar itu perintah, rasuli itu utusan. Pecutlah diri kita dengan perintah utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu walaupun bahasa Jawa, bahasa wayang, tapi di dalamnya ada filosofi yang luar biasa. Kalau kita sudah bisa mecut diri kita, maka kita boleh berharap namanya Arjuna. Arjuna ngarep-ngarep sopa ingsun. Kami mengharapkan Janoko Janatakan suarga. Kalau kalian sudah bisa memegangin dua pusaka itu, Jamus Kalimosoto dan Cemeti Amar Rasuli, barulah boleh berharap surganya. Apalagi, ayo, ngomong belum selesai. Mungkin Pak, kan kita tuh pasti merasa kita tuh udah beriman ya Pak. Betul. Sama Nabi dan Rasul. Tapi kita kan nggak tahu ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kurang kurang layak atau pas dengan perintah-perintahnya. Itu gimana biar kita bisa mengetahui apakah kita mau benar-benar beriman, dan caranya itu buat meningkatkan iman kita Pak. Ya, baik. Bahwa iman itu adalah membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, diimplementasikan dengan amal perbuatan. Gitu. Lantas sejauh mana kita pengen tahu
sebenarnya keimanan saya seperti apa sih? Dilihat ketika kita kalau kepengen kita melihat keimanan kita kuat atau tidak, dilihat ketika kita berbuat salah kita merasa nyesal atau enggak. Ketika kita berbuat dosa kita merasa menyesal atau tidak. Ketika kita berbuat maksiat nyesal atau tidak. Gitu. Kalau kita belum merasa nyesel atau merasa salah atas perbuatan kesalahan kita, berarti iman kita sedang turun. Makanya sifatnya iman adalah imma yazid imma yanqus. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ya. Imma yazid imma yanqus. Lah, imannya kuat, maka berbanyaklah berzikir kepada Allah di antaranya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, jadidu imanakum. Kaifan nujadidu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian wahai sahabat-sahabatku semuanya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana saya memperbaiki keimanan kami semuanya ya Rasulullah? Dengan memperbanyak kalimat atau berzikir kalimat la ilaha illallah. Nah, ciri kedua, apakah iman kita selalu bertambah? Sudahkah kita merasakan senang ketika kita berbuat baik atau beribadah sebagaimana kita senang ketika berbuat maksiat? Coba lihat teman-teman kita yang belum sadar atas perbuatannya. Ketika lagi minum, ketika lagi istilahnya kurang benar, senang nggak? Wah, minum bangganya, membanggakan. Sudahkah kita ketika ibadah merasa senang tanpa ada unsur paksaan, tapi lahir dari diri sendiri, melihat sebuah ibadah sebagai peningkatan iman adalah sebuah kebutuhan, tidak cuma sebatas kewajiban. Makanya dijelaskan di dalam surat Al-Fajr, di sana disampaikan, ya ayatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhal mutmainnah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, iman yang kokoh, irji'i, kembalilah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Radiyatan, dengan cara ridho. Ridho artinya senang. Kalau kamu sudah senang dalam beribadah, kamu sholat juga sholatnya nggak terpaksa, senang karena mengharapkan ridhonya Allah. Kamu baca Quran juga senang karena mengharapkan ridhonya Allah. Kamu mencari ilmu juga senang karena mengharapkan ridhonya Allah. Karena mencari ilmu bagian daripada yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kalian mendapatkan ridhonya Allah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Masuklah kalian kepada golongan hamba-hamba. Jadi predikat terbaik di sisi Allah sebagai manusia kalau sudah bisa menjadi hambanya Allah. Bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang soleh. Karena ketakwaan itu hasil dari penghambaan kita kepada Allah. Salat menghamba kepada Allah enggak? Puasa menghamba kepada Allah enggak? Zikir menghamba kepada Allah enggak? Ya, berarti predikat tertinggi manusia di sisi adalah menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya banyak ya hari ini ilmu yang didapatkan ya. Alhamdulillah. Singkat tapi padat ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusannya, diberikan kecerdasan sebagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja wawancaranya mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Semoga dari video tersebut teman-teman bisa belajar bahwa seberapa penting dari kita mengamalkan perbuatan dari Nabi kemudian Rasul dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja ya video wawancaranya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian dari kalimatnya kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.